alright, akhirnya kita nggak ketinggalan pesawat ya kan. Nah ini yang tadi gue bilang kuncinya adalah ada di garis 2 poin pesawat. Dan kalau gue ngelihat ini bakal rata. Even kalau kita mau ngomongin ke daerah skill, gue ngelihat ada satu keraguan dari EVOS. Tadi EVOS sempat mundur sedikit, nggak jadi masuk ke daerah crossroad. Dia coba turun di daerah yang gue rasa nggak cukup bagus buat ngelut. Nggak cukup bagus buat ngelut. Dan kalau kita perhatiin dari RRQ tetap dengan pattern yang sama, benar, dia bakal turun di daerah Brasilia, di mana udah ada EXP, V Gaming, dan juga ada satu tim yang gue rasa bakal jauh juga dari sana. Wah gila sih ini, EVOS benar-benar maraton. Dan yang maksud gue benar-benar berbahaya adalah bukan cuman KOG, tapi ada tim dari sampingnya yaitu Hivi Pak ya. Nah ini nggak bagus, nggak bagus banget, karena kalau gue sering banget lihat kontes tim yang dari bawah tetap maksa buat naik ke atas atau bahkan buang resource untuk nembak ke atas. Ini nggak lebih better menurut gue, karena kalau gue ngelihat dari satu tim yang di atas EVOS tadi, dia coba untuk naik ke atas buat ngambil satu objektif mod house. Oke, dan tadi kalau gua nggak salah lihat juga, ini masih bersinggungan King of Gamers masih benar-benar memastikan ini tim yang di bawah mereka nih kemana arahnya. Jadi nggak benar-benar langsung lari ke mod house ya Pak ya? Ya, satu orang atau bahkan 2 orang bakal tahan. Gua rasa mereka bakal ngeliat, karena kalau ngerender dari atas itu masih ada potensi untuk ngeliat ke bawah. Betul. Karena nggak banyak pohon-pohon yang bisa mereka lihat. Dan kalau gue lihat bener banget, akhirnya EVOS coba nggak maksa untuk ngejar KOG, dan mereka coba untuk memaksimalkan daerah field. Yang mana sebenarnya kalau kita ngomongin dari rotasi EVOS yang biasanya, field adalah rotasi kedua mereka saat mereka after dari crossroad. Tapi kalau ngeliat tadi isi mod house dan crossroad juga udah diisi sama 2 tim. Mereka nge-skip ya? Cukup bagus, dan gue nungguin sebenarnya reaksi rotasi mereka after ini. Oh, The House of Blood yang akan bertemu dengan BTS vs The Sky. Bener ya, Fire Brigade bakal coba diisi oleh 2 tim ini. Bakal coba ada jibaku perang jarak dekat tentunya, di mana udah ada Hogwarts Aga yang berhasil dapetin 1 dan udah langsung dihabisin begitu aja Komdeme. Tapi ditukar juga Loyal udah bakal jatuh bersama Sid, menyisakan Beo. Cukup sulit posisinya vs The Sky, di mana vs The Sky juga salah satu kompetitor yang cukup berbahaya. House of Blood kali ini adalah kompetitor, dan ternyata Beo masih sempat untuk melakukan revive. Mereka ngilangin satu momentum sih, dimana mereka bisa kejar dulu satu, dan beneran biasanya satu persatu bisa. Wah, bakal coba langsung diturunin oleh Gunshot tentunya dari House of Blood, benar-benar menghabisi Burst the Sky. Satu sinyal yang cukup baik, di mana Burst the Sky masih harus gue notice sebagai salah satu kompetitor terberat Pak. Gue cukup deg-degan sih tadi gimana setup dari HOG ya. Iya, dan Total Gaming malah menarik diri ke arah sentral, di mana seharusnya Total Gaming ada di area field. Tapi kali ini dia bakal bertemu dengan Geek Fam, something yang menurut gue setupnya cukup baik dari Total Gaming. Tapi ada pembagian posisi yang cukup baik juga dari tim Geek Fam, di mana Geek Fam harus kehilangan Azik terlebih dahulu, maksud gue Soyu, dan udah menjadi Apis yang terkenal, dan bakal langsung di end aja oleh Azik. Tuker aja, menyisakan Golden, langsung jump-shot, setengah darahnya udah hilang. Masih ada Azik dan juga mengambil bola dari samping. Geek Fam ternyata harus posisi 11. Gue ngeliat tadi mekanis dari Geek Fam sendiri juga nggak spesial banget ya, karena gue ngeliat kontesnya bener-bener kayak singkat gitu ya kan. Padahal gue lihat juga resource harusnya bisa memungkinkan mereka minimal nggak langsung wipe seperti itu. Oke, ini ada yang seru lagi. Iya, ini masih sesuai prediksi. Mereka bakalan turun di tempat yang sama di area 4J, bakalan langsung coba dihabisin begitu saja oleh seorang Crazy. Satu langkah awal yang cukup baik dari V Gaming, dan memukul mundur teman-teman dari tim Knight. Tapi yang menjadi berbahaya adalah EXP coba join sejauh itu dari Brasilia ke arah Forge Pak. Gue berharap EXP bisa mendapatkan kill dari tim V Gaming ya, karena V Gaming tadi kan juga di atas ya kan, dan EXP juga di bawah. Jadi kalau seandainya gue berharap V Gaming nggak dapat kill yang cukup banyak di sini, tapi EXP bisa mendapatkan advantage dari oke. Knight bakalan hancur di sana di posisi ke-10, menyisakan di sini. Kita harus move on dulu ke arah EVOS Esport akan bertemu dengan EV Thailand, di mana ternyata udah ada yang lagi melakukan upaya rotasi juga di arah belakang, yaitu Hivi. Kalau kita perhatikan dari minimap, EV TH lebih cenderung menarik diri. Mereka cabut, dan ada Hivi juga dari belakang, yang gue rasa kalau seandainya dari tim EVOS sendiri nggak notice, ini bakal bahaya buat mereka, karena mereka full konsentrasi ke arah EV Thailand ya, yang mana sebenarnya EV Thailand sendiri juga udah cabut. Alright. EVOS Esports ini bakal melakukan
upaya permainan defensifnya yang cukup menjanjikan menurut gua. Kalau kita bicara soal Purgatory di sini masih cukup menjanjikan. Oke, V-Gaming. Yes, becomes Sesuai. becomes real. EXP takes the point atas V-Gaming dan mereka bakal langsung cabut lagi dan EXP masih pagi udah 8 kill, Pak. Ya, nah ini cukup aja segini aja. Segini. Segini Kalau aja. bisa ya. Kalau bisa. Kalau Nah, bisa segini. kalau gue lihat tadi EVOS nggak cukup bagus menurut gue dari sisi resource-nya. Lu bisa lihat Benar. Sam 13 dengan punya nggak punya glue wall, nggak punya helm dan hampir kalau gue hitung tadi udah 3 notice masuk ke dalam tim Indonesia itu belum ada yang pakai helm. Gila, ini perputaran rotasi Hivi benar-benar super duper cepat, dimana dia nge-skip fieldnya, dia nge-skip atas mod house-nya dan dia langsung bergerak lari ke arah rumah Tayo dan juga ke arah batu di area Brasilia rumah 7, Pak. Dan kalau gue lihat dari RRQ sendiri harusnya RRQ bisa mendapatkan resource yang cukup kenyang ya. Karena kalau gue lihat hampir semuanya juga udah lumayan. Oke, ini seru banget. Ada EV juga pakai mobil. Bakal coba ditabrak sepertinya Rembo, bakal Oke. maju ke depan seperti Rembo, maju, langsung coba nabrak Tamka, udah sekadar hilang, bakal coba langsung ditembak dari kejauhan Rembo, cukup sekarang tapi harus kena knockdown dari kejauhan Kapten. Oke, ini dia, berhasil memanfaatkan momentum atas pecahnya perang, hilang dari VTA dan juga Hivi, coba langsung dihabisin begitu ya, Kim Jon Harus tukar dapat. hilang, bakal coba langsung dihabisin, ada yang kena, Harus bakal dapat. coba manfaatin the crash, bisa dapetin ban, masih coba nyari, ini Yes. TH nya harus posisi ke-8, dan Hivi di sini berhasil mendapatkan satu squad. RRQ dapat 1 steal kill ya harusnya. Oke. Dan kalau gue lihat Hivi sendiri bisa dapat 1 kill dari tim Thailand, ini juga jadi satu Reset moment. reset moment dan jadi satu sinyal yang bagus juga buat tim Indonesia. Betul. Kompetitor utamanya udah mulai bertumbangan satu persatu. EVOS Esport Oke, lagi-lagi ini gua harus- menunjukkan kita juga gimana caranya beradaptasi yang cepat dan taktis. Tapi awas, harus Hati-hati, fokus di depan hati-hati. Mr. 05. Sudah ada kawan-kawan dari Hivi langsung memanfaatkan grounding di waktu yang tepat. Dia jongkok dulu memastikan kepalanya tidak terlihat dari arah patahan yang ada di tempatnya Tamka. Di belakang Panda juga Kim Chon itu lagi coba reset terlebih dahulu dan yang harus kita notice adalah ini kalau sampai RRQ lihat juga bisa aja kesempatan besar untuk RRQ memanfaatkan momentum kalau seandainya pecah perang, Pak. Betul banget. Dan Tapi kalau ininya gue kan- lihat Hivi bakal cabut. Sirius yang tadi dulu bilang mereka cepet banget. Yes. Rotasi, ngambil keputusan ini cepet banget. Dan gue tahu EVOS juga nggak akan mau ngambil satu resiko yang besar. Itu. Karena kalau gue lihat Murah. mereka belum mendapatkan Wih. resource yang benar-benar mereka mau. Ora. Nah, baru dapat nih. Oke. EVOS Sam 13 akhirnya dapat senjata Baretta. yang dia mau. Betul. Dan gue rasa satu sinyal yang cukup bagus walaupun sebenarnya ini lebih tepatnya mengais-ngais ya. Itu Street pakai Auge, terus Ya. tadi si satunya lagi Apu pakai Parafa. Nah ini kelihatan. Jarak jauhnya Evo sih menurut gua udah bakalan tajam banget, tapi yang harus di notice juga adalah RRQ Hades di sini ada di area rumah 7. Gue yakin mereka nggak boleh sampai lengah, karena kalau ngelengah gue yakin bakalan dipanis sama RRQ Hades juga, Pak. Betul banget. Gue lebih seneng sebenarnya EVOS stay di bukit sana karena menurut Oh gue ya? bukit sana juga satu tempat yang cukup Menjanjikan. worth it banget kalau seandainya lu mau tahan sampai akhir apabila zonanya ngarah ke mereka. Ini satu tempat yang enak banget. Circle-nya menurut prediksi gue ini blindnya nih masih bersinggungan sama area rumah 7 ini. Jadi harusnya EVOS dan juga RRQ masih punya advantage di mana dia masih bakalan ada di circle selanjutnya. Dan kalau gue lihat dari gesturnya bener kayak EVOS bakal tahan di daerah Galap, ini. Kita galap. nahan dulu dan ngeliat update dari zona itu sendiri. Yes. Dan RRQ gue rasa juga nggak akan pergi kemana-mana dengan apa ya, dengan ciri khas gameplay mereka yang memang seperti ini. Oke. Gua rasa Satelit. juga mereka pasti bakal tahan Brasilia. Nah, Oke. kalau boleh berangan-angan ya gue tetap bahkan berharap zonanya seperti ini terus sampai akhir. Betul. Karena kalau sendiri kita ngomongin dua tempat, tim Indonesia tempatnya defense kayak gini ini enak banget. Tim Indonesia enak banget defense-nya dan bahkan kalau kita lihat Hivi bakalan coba mengamankan diri mereka 3 orang di area rumah kuning bawah. Masih di Brasilia karena mereka sadar ini Brasilia ada isinya, tetap dengan fokus yang cukup penuh dan juga awareness yang cukup baik ya. Ya karena tadi gua ngeliat UAV sempat lewat pas lagi pecah tempur heavy lawan UAV Thailand tadi sempat ada apa namanya ada UAV yang lewat dan itu mengarah ke arah Brasilia. Oke, ada Soft Blood yang sepertinya akan melakukan pergerakan masuk ke zona berikutnya. Bener aja di mana rumah 13 pun boleh gue bilang masih menjadi tempat destinasi selanjutnya. Tapi di
saat yang bersamaan ini boleh gue bilang sekali lagi House of Blood juga mempunyai adaptasi yang cukup baik di mana pembagian posisinya Oke. cukup bagus. Ada Kai yang langsung dikirim ke arah rumah jomblo, make sure di area Brasilia itu ada apa aja, dan Kai sudah memberi sinyal positif harusnya, tapi mereka nggak boleh senang dulu karena di arah KOG atau di arah batu rumah atas itu benar-benar menjadi spot yang enak banget. Apalagi kalau kita lihat sekarang Evosnya lagi-lagi harus gua notice dia mempunyai adaptasi yang baik. Sekali lagi dia langsung balik ke arah rumah Tayo, Pak. Oke, gua ngelihat mereka mungkin ya kalau seandainya di atas sana memang satu tempat yang bagus, tapi kalau gua ngelihat dari resource yang mereka punya, lu mau stay di sana ya harus kaya banget. Ya kan, karena di belakang kan kebuka, tapi ya punya satu perhitungan yang lebih baik daripada gua. Mereka coba untuk nge-secure satu kompon yang lebih make sure mereka bakal lebih secure sampai akhir. Oke, tapi kalau kita bicara EVOS dengan instingnya yang sangat kuat, gue yakin mereka believe kalau di belakang Atas. mereka itu udah nggak ada siapa-siapa. Ya. Semua tim udah melakukan rotasinya di tempatnya masing-masing di kompon selanjutnya. That's why EVOS mungkin bisa ada di sana karena mereka believe udah nggak ada lagi yang turun di area map atas. Dan juga tadi kalau kita bicara EVTH, ya kan? UAV-nya. Wah, ini UAV-nya benar-benar jahat banget, cepu banget. Udah nge-appear dari pergerakan House of Blood juga ya. Yes. Dan gua rasa ini menarik banget. Dia Aduh, mundur. itu dia udah ada tembakan ke arah Osaka 77. Darahnya langsung terasa terkuras habis. Harus digulung dulu medical kitnya, di mana Getbu juga masih benar-benar bersiap untuk serangan terburuk dari setup yang dimiliki oleh EXP. Tapi EXP lebih memilih untuk menarik diri. KOG juga akan mencoba mengamankan mereka dan juga merapatkan diri mereka. Tapi dari jarak yang sejauh ini masih kelihatan, Pak. Ya, momentumnya adalah gue lebih worry ke EVOS yang nggak punya resource cukup Benar. bagus. Tapi satu timing di mana akhirnya supply drop udah bisa di drop. Ini Yes. jadi satu keuntungan buat RRQ memaksimalkan airdrop yang mereka panggil ya harusnya. Oke. Karena sana masih ada fast level 3 yang tadi Betul. gue lihat juga nggak mereka punya. Terus mungkin masih ada beberapa peluru AWM yang mereka juga bisa ambil. Betul sekali. Dan sekarang sudah ada Hogo Taha dan juga Dani dengan AWM-nya yang cukup Oke. menjanjikan ke arah O'Connor. Hati-hati, O'Connor cukup sadar sepertinya di arah depan O'Connor tuh ada orang, langsung dikasih sedikit hit pakai plasma gunnya O'Connor tadi kalau gua lihat, dan Ya. ternyata Oke, zonanya. zona Aduh. cukup jahat dan cukup menjadi peran antagonis untuk tim Indonesia. Oke. Karena ini memaksa RRQ Hades dan juga EVOS Esports bergerak lagi dan memutar otak mereka lagi. Ya, kalau untuk RRQ nggak terlalu jauh, walaupun mereka split satu ya. Tapi dengan potensi Pac-Man masih bisa mendapatkan vision dari tim India, harusnya mereka bakal mendapatkan hasil yang cukup baik. Yang jadi PR adalah, ternyata EVOS cepet banget. Nah, EVOS dari tadi di situ. Oh iya, EVOS, bener ya. EVOS mereka benar-benar standby di sana. Benar. Dan gue, dapat ya. Benar, Ini dapat. yang gue tunggu. Yes. Ini yang gue tunggu. Jadi memanfaatkan pressure yang House of Blood punya, di sini Connor benar-benar bisa mendapatkan advantage tersebut. Yes, dimana kalau kita bilang O'Connor bakalan ngerepotin House of Blood, di satu sisi teman-teman dari RRQ yang lain gue yakin bakalan coba berupaya untuk ngambil circle selanjutnya, atau paling tidak berada di rumah paling pinggir, yaitu rumah lantai 3 di area rumah 7. Tapi udah ada satu tim dari House of Oke, Blood ini yang dapat coba satu lari ke offset. arah parkiran, bukan satu Yes, langkah yang baik dapat karena ada satu. O'Connor yang memantau, langsung Mantap. ditembak. Itu dia one shot one kill dari seorang O'Connor. Tembak lagi kelihatan, iya itu dia keluarnya udah kelihatan KOG. juga. Ada KOG Kevin tapi bakal dimanfaatin sama O'Connor dan langsung dihujani peluru aja oleh O'Connor. 2-3 poin kill udah berhasil diamankan. FF Indo bersatu untuk RRQ Hades kali ini. Dan gua rasa ini momennya harus langsung masuk. Kalau seandainya gue punya saran, ini saatnya mereka harus rotasi masuk ke dalam, secure dulu, karena kalau seandainya masih mau tahan di belakang, ini bakal jadi satu bumerang menurut gua. Yes, tapi yang harus kita catat juga adalah O'Connor dengan 4 glual tadi legal kalau gue nggak salah ingat ada 9 glual di satu ruangan di lantai 2, dan legal di sana yang menggunakan clue tadi. Jadi semua teman-teman dari RRQ bakalan coba regroup, bakalan coba deketin sama Legalot, dan Legalot masih ada di dalam zona. Ini something yang sangat baik untuk EVOS. Kenapa? RRQ kenapa? Karena mereka aman banget. Dan Oke. sekarang mereka bakal fight di arah patahan bawah. Bakal coba Heavy. attack habis. Ada Yeah. Total Gaming bakal coba langsung dihapus. Abu dan juga Mr. 05 dari arah kejauhan. Keluarnya juga bakal langsung dihujani peluru. Punya bala, gak bakal punya kesempatan karena ini adalah Abu. Bakalan coba langsung tembak dengan saya. Mr. 05 dengan satu AUG
SG-nya. Aduh, Berhasil sayang dapatkan banget. 1 poin lagi. Udah kelihatan ada yang ke knockdown. Bakal coba langsung dihabisin, dicari di mana sisanya. Mafia Bala ternyata masih bisa memanfaatkan patahan untuk memindik-mindik, sneaky masuk ke circle berikutnya. Tapi yang jadi sisi positif adalah Hivi tertahan untuk Di masuk zona. ke circle berikutnya, Pak. Bener banget, karena kalau gue lihat di sini harus cepet-cepet karena tinggal 20 second lagi zona harus nutup dan posisi dari circle yang ada di tim EVOS ini cukup jauh Cukup jauh. Jadi EVOS dan terbuka, Pak. open field banget, Terbuka. di mana di samping udah ada KOG, ada juga EXP. Mereka bakal jadi sulit banget boleh gue bilang kalau kita bicara open field. Tapi yang harus ditekankan lagi adalah EVOS masih bisa manfaatin momen untuk ngabisin player-player ada pinggir zona. Di mana sekarang Oh. udah ada Legalok dan kawan-kawan bakal coba natakin habis para pemain dari KOG. Hotspot juga masih ada di bawah. Kai di sana harusnya dan bakal coba langsung dilawan. Di mana kalau kita perhatikan Total Gaming harus posisi ke-7. Pac-Man berhasil dapetin 1 Getbu. Ada yang coba naik juga. Naga dan juga sayang. ada yang di knockdown, yaitu Legolas bersama Connor cukup berkansi juga malah jatuh. Sayang sekali momen yang cukup sulit untuk Anarka. Ada CV harus posisi ke-6, bakal dapat di double dua lah. Coba revive dulu, Pac-Man masih bisa merevive satu Chanzu, masih cukup baik tapi awas banyak peluru datang. Bakal coba langsung di knockdown lagi dan Pac-Man harus posisi ke-5 tapi kita Oke, masih EVOS. punya EVOS Esports masuk top 4 bersiap. EVOS dengan daya ledaknya, FF Indo bersatu, tembak dari arah sebelah kanan, sini ke arah Kapten Sam 13, ada Punggot di arah depan. Getbu juga berhasil dapetin 1 tapi Mister 05 bakal ada fight juga. Ada Ogotaga yang bakal langsung dihujan di peluru ke arah Osaka 77. Coba tembak dari kejauhan. Ada Sam 13, Kapten alam semesta kita bakal coba langsung berjibaku dari jarak jauh. Di sana ada Kevin dan juga EXP. Pembagian posisi yang cukup sulit untuk EVOS. Ini adalah misi yang sangat sulit Masih tapi 4 masih lawan 4. banyak harapan untuk EVOS Masih Esports. 4 lawan 4. Oke. Masih 4 lawan 4 dan ini jadi satu advantage juga karena zona juga masih ada di posisi tengah, Aji. Yes, ini dia EVOS sepertinya lebih milih untuk natakin player dari EXP dulu di mana Punggat berhasil dapetin KOG. Punggat ternyata berhasil my God. melantakan KOG tapi di sisi lain Abu harus jatuh, harus di revive terlebih dahulu. Posisi yang cukup sulit, Abu sepertinya gak sempat revive lagi, bakal coba diadu aimnya dari arah kejauhan oleh Street dengan satu SPD-nya. Pelebaran sayap dari Kapten Sam 13 ke arah kanan. Di ternyata terduga-duga Sam 13 berhasil dapetin grounding. Last tembak dari arah sebelah kanan. Ada GLX masih coba ditembak dulu. Oke, Keluar udah zona. tidak ada harga. Udah kerasa banget sakit sekarang. Kayaknya jatuh di posisi ketiga. EXP. Ini akan menjadi buaya. Momen harusnya untuk EVOS Esports. Membagian Harusnya. posisi 3 lawan 4. Pukul sudah jatuh. 1. Sam 13 dengan satu bareng saya. Satu lagi. Orang lagi. Satu lagi. Sesta. Ini adalah buaya untuk EVOS Esports. Wow. Alhamdulillah. Thank you semuanya Survivor. Ini- FF Indo bersatu.